Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Ningtyas Suci dengan nomor induk mahasiswa 24014200031. Di sini saya akan melakukan review film yang berjudul PK dalam perspektif estetika kritisisme guna memenuhi tugas ujian akhir semester Estetika Barat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syakir MSN dan Bapak Ihsan SPD MSN. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah apa itu kritisisme. Filsafat kritisisme yang dipelopori oleh Immanuel Kant merupakan filsafat yang pelajarannya dimulai dengan membahas adanya batas-batas kemampuan rasio yang sebagai sumber pengetahuan manusia. Makanya, kritisisme sangat berbeda dengan bentuk filsafat modern sebelumnya yang mengakui kemampuan rasio secara otoriter. Nah, pada film PK ini sangat berkaitan dengan studi Kant mengenai keputusan sintesis a priori dalam Critique of Purism poin ketiga yang berkaitan dengan konsep ketuhanan, yaitu objek penelitian dari transendental dialektik atau dialektika transendental adalah realitas yang melampaui pengalaman kita, yaitu esensi Allah atau Tuhan, manusia, dan dunia. Kant mereduksikan objek-objek dari metafisika tradisional ini kepada ide-ide yang tentangnya berputar-putar secara sia-sia, tanpa harapan untuk bisa tiba pada sebuah hasil yang pasti. Poin selanjutnya kita masuk tentang film PK. Film PK merupakan film drama komedi satir India. Film ini rilis pada 19 Desember tahun 2014 yang disutradarai oleh Rajkumar Hirani. Film ini disuguhkan dalam bentuk drama komedi di mana pada film tersebut bercerita tentang seorang alien yang datang ke bumi untuk penelitian. Dia kemudian bertemu dengan seorang jurnalis dan mempertanyakan tentang dogma agama. PK adalah sosok alien yang turun ke bumi dari planet lain tanpa tahu cara berkomunikasi dengan orang bumi. PK tersesat setelah seseorang mencuri remote controlnya, benda yang digunakan untuk memanggil pesawatnya agar bisa menjemput kembali ke planetnya. Dalam kebingungan itu, PK bertemu banyak orang dan mencoba mengenali cara hidup dan berinteraksi dengan mereka, hingga akhirnya bisa memahami bahasa manusia. Dalam hal ini adalah bahasa India dan berkomunikasi menggunakan bahasa itu. Hanya Tuhan yang mampu menemukan di mana remote kontrolmu berada, sahut orang-orang atas kebingungannya. Keputusan PK dalam menemukan remote kontrolnya telah membawa PK kepada pertanyaan paling esensial bahwa siapakah Tuhan dan di manakah beliau yang disebut-sebut mampu memecahkan masalah tersebut berada. Dia yang maha mengetahui, dia yang dapat menyelesaikan semua permasalahan, dia yang dipuja dalam sebuah rumah suci oleh semua orang. Di manakah beliau berada? Hal seperti ini tidak pernah ada di planet PK. Dalam pencariannya, PK memasuki tempat ibadah satu persatu, mengikuti setiap ritual ibadah yang dijalankan oleh tiap tempat ibadah, berusaha merangkai konsep-konsep keagamaan dan konsep-konsep ketuhanan yang dianut oleh manusia di muka bumi ini. Nah, pencarian PK akan Tuhan berakhir pada sebuah perdebatan dengan seorang pemuka agama bernama Tuan Tapaswi, yaitu seseorang yang telah menadah remote kontrolnya dari seorang pencuri dan menyebutnya pemberian dari Tuhan. Atas semua pertanyaan Tuan Tapaswi, PK menarik sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu ada dua. Yang satu Tuhan diciptakan oleh kita semua, dan yang satu lagi adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Tuhan yang diciptakan oleh alam semesta ini tidak pernah tahu sosoknya, sementara Tuhan yang diciptakan oleh manusia, sosoknya sama seperti manusia, kadang menipu, suka berbohong, menakut-nakuti. Hal ini merupakan pukulan telak bagi Tuan Tapaswi, sehingga para pengikutnya pun mempertanyakan kembali kebenaran ajaran-ajarannya. Konsep wrong number atau salah sambung yang diisukan PK merupakan kritik utama film ini terhadap para pemuka agama yang menggunakan agama dan Tuhan sebagai alat bisnis. Sebelum akhirnya membongkar kebohongan Tuan Tapaswi, PK memberikan pesan yang sangat mengena untuk berhenti membela Tuhan. Tuhan tidak perlu kita bela hingga kita bertikai. Kita di dunia ini, di tempat duduk ini sangatlah kecil dibandingkan dengan semesta. Tuhan mampu membuat segalanya berjalan. Kita terkadang terlalu arogan, merasa lebih pantas menghakimi manusia lain ketika berbicara mengenai agama daripada Tuhan itu sendiri. Seolah-olah kita ini merasa sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Bila diperhatikan lagi, segala sumber inspirasi dari sebuah karya adalah Tuhan. Disadari atau tidak, kisah ini pun telah direstui olehnya.
Seperti yang diinginkan oleh penulis, tokoh P.K. datang untuk mempelajari kehidupan manusia di bumi ini, diawali dengan kehilangan remote control. Alur ini membawa P.K. dan seluruh pemirsa memahami pelajaran utama di dunia ini, bahwa kehidupan ini adalah penderitaan atau samsara yang harus dilalui sepenuh hati dan dijalannya. Segala suka dan duka yang dihadapi janganlah sampai merubah kita. Tetaplah menjadi manusia yang baik, benar, dan penuh akan cinta kasih. Nah, meskipun menuai banyak kontroversi, kritik dalam film P.K. bersifat umum, bisa terjadi pada agama dan aliran kepercayaan manapun. Film ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam diri kita, untuk memahami kembali ajaran-ajaran agama kita masing-masing, sehingga bisa menuntun kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Tidak ada lagi perpecahan atas nama agama, tidak ada lagi kekerasan atas nama agama, tidak ada lagi pemaksaan kepentingan atas nama agama. Yang harus ada adalah bakti kepadanya dan cinta kasih kepada seluruh ciptaannya. Nah, itulah tadi review film yang berjudul P.K. yang sangat memiliki banyak hikmah yang dapat kita ambil dan tentunya dapat kita refleksikan pada kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita ambil manfaatnya. Sekian review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.